Salah satu tokoh Alkitab yang sangat penting dalam perjalanan dan perkembangan gereja adalah Paulus. Yesus Kristus adalah tokoh utamanya. Jadi kalau istilah film ini Yesus pemeran utama, Paulus pemeran pembantu. Ya, jadi Paulus punya peran penting untuk tersebarnya Injil sampai ke negeri-negeri yang jauh. Ada rasul-rasul yang juga bersama-sama dengan dia. Contoh Rasul Thomas itu dia sampai ke India. Jadi Rasul Thomas itu dia melayani, menyebarkan Injil ke Asia, dan ujungnya ada di India. Dia dipenggal kepalanya di sana karena pemberitaan Injil itu tersebut. Pak Abraham, kok orang-orang Kristen dibunuh kayak gitu sih? Karena memang orang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh para rasul itu atau para penginjil itu. Kenapa nggak setuju Pak Abraham? Padahal yang mereka ajarkan kan kasih, mengampuni, berdoa buat orang lain dan sebagainya. Nah, konsep manusia sekuler, manusia duniawi yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak bisa terima dengan konsep yang Yesus sampaikan. Apalagi kalau bilang Yesus itu manusia yang dimana mati dan bangkit. Mereka nggak percaya. Tapi kebanyakan dari mereka kalau babi ngepet mereka percaya. Ya saya bingung. Lu percaya manusia jadi babi untuk pergi ngepet, tetapi Allah jadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Lu nggak percaya? Kan nggak make sense. Allah disebut maha kuasa, maha segala-galanya. Nah, untuk tugas penyelamatan dia harus jadi manusia. Alasannya manusia membuat dosa kecelakaan yang mengakibatkan hukuman dan maut itu ketika manusia ada sebagai manusia. Jadi untuk melakukan dan menyelesaikan tanggung jawab itu, supaya terjadi pendamaian dengan Allah, harus jadi manusia lagi. Allah apakah bisa mengampuni manusia secara langsung saja dari surga? Bisa. Udah, kita lupain dosanya Adam deh, gak usah ingat-ingat lagi. Biarinlah mereka tidak harus dihukum karena dosa mereka. Bisa Allah melakukan itu. Tetapi kemudian keadilannya Allah jadi hilang. Kenapa hilang? Karena manusia itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat, yaitu dosa. Dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Kalau Allah mengampuninya begitu saja, keadilannya tidak ada. Pak Abraham kan ada kasih. Kasih itu di dalamnya satu adalah keadilan. Nah, karena keadilan inilah manusia harus bertanggung jawab atas apa yang dia pernah buat sehingga keturunannya menerima akibat dari dosa itu. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Harus manusia juga yang menyelesaikan. Tetapi manusia, kata Alkitab, itu kecenderungan hatinya sudah rusak. Dia pingin buat dosa. Makanya kalian itu nggak ada yang ngajarin buat dosa sendiri kok. Nggak ada yang ngajarin kamu nipu, kamu sendiri. Kenapa? Ada tabiat dosa yang sudah terbawa dalam hidup manusia. Nggak usah diajarin orang itu membunuh, dia bisa membunuh. Nggak usah diajarin orang itu menipu orang lain, dia pasti bisa menipu. Kenapa? Tabiat dosa dalam dirinya, warisan dari Adam. Nah, karena itu untuk menyelesaikan tabiat dosa yang ujungnya adalah maut itu, harus ada manusia yang melakukan itu. Tapi manusia biasa nggak bisa. Makanya manusia Allah harus datang. Filipi pasal 2 ayat 6 ayat 7 kalau nggak salah. Ia mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang manusia. Jadi Allah, dia mengosongkan kealahannya jadi manusia. Tujuannya apa? Menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sehingga persoalan itu selesai, terjadi pendamaian
terjadi rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Sehingga setiap yang percaya kepada Yesus, maka Allah melihat Yesus dalam dirinya. Ya. Jadi kalau Nadia percaya kepada Yesus, maka Allah melihat Yesus, sifat-sifat Yesus, semua yang ada pada Yesus di dalam Nadia. Dan ketika Allah melihat itu, maka Allah tahu bahwa kita telah didamaikan. Nah, Paulus adalah tokoh penting dalam penyebaran Injil ini. Paulus adalah seorang dari suku Benyamin. Suku Benyamin, orang Yahudi asli. Dia adalah seorang pemuka agama pada agama Yudaisme. Tahu agama Yudaisme? Tahu nggak? Tahu? Tahu tidak? Nggak ada suaramu ku dengar. Hah? Suaramu ku dengar memanggil diriku. Audrey, apa itu Yudaisme? Hah? Nah, dia Yudaisme apa? Nggak tahu. Miracle. Yudaisme apa? Berdoa? Hah? Ajaran Yahudi, agama Yahudi, itu disebut Yudaisme. Judaism, ya? Isme itu artinya ajaran, ya. Jadi ajaran Yudaisme adalah ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi sumbernya apa? Sumbernya itu adalah Taurat. Apa? Kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini ada di perjanjian lama nih semua nih. Dari Kejadian sampai Maleakhi itu ada dalam Taurat. 10 hukumnya yang disebut hukum Musa, itu hukumnya Taurat itu. Nah, dari hukum Taurat itu nanti mereka buat aturan-aturan lainnya lagi. Ya, jadi begitu. Nah, Paulus adalah tokoh penting dalam pemberitaan Injil. Dia membunuh banyak orang Kristen. Jadi dia ini pembunuh orang Kristen, suka bunuh. Jadi contoh kalau Paulus ada pada masa sekarang, dia lihat dibunuh kita, pasti kepala kita bergelimpangan di mana-mana, diputusin kepalanya. Kenapa? Buat mereka ini nggak cocok ini. Nah, tetapi bersyukur hari ini kita di Indonesia ini kita mendapat kesempatan yang baik, ruang dan waktu dan sebagainya, boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi di negara-negara lain nggak ada. Negara-negara yang banyak negara yang susah untuk beribadah. Nah, karena itu Paulus dengan otoritas yang sebesar itu, dia pergi ke berbagai daerah untuk basmi. Tahu basmi? Kayak tikus kita dibasmi, dibunuh-bunuhin. Nah, tapi dalam suatu perjalanan menuju daerah namanya Damsyik, apa? Nah, dalam sebuah perjalanan menuju Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan. Gimana cara bertemu dengan Tuhan? Tiba-tiba di tengah perjalanan itu ada sinar dari langit menyilaukan dia, jatuh dari kudanya dan buta. Selama 3 hari dia menjadi buta. Kemudian didoakan oleh seorang hamba Tuhan, lalu matanya sembuh. Dia kembali sehat, lalu dia mengambil keputusan. Seterusnya dia menjadi hamba Tuhan sampai mati di Roma dipenggal kepalanya. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus Tuhan itu benar. Orang yang biasa bunuh orang Kristen aja jadi orang Kristen. Dibunuh loh. Bukan cuma dilemparin pakai batu, dibunuh. Akhirnya percaya pada Yesus dan menjadi hamba Tuhan Yesus. Nah, dalam kitab Perjanjian Baru, Paulus menulis 13 kitab. Berapa kitab? 13. Injil itu ada berapa kitab? Hah?
ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, masuk kitab apa? Hah? Apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan 1-2 Tesalonika. Ya. Jadi setelah selesai Injil itu mulai muncul tulisan Paulus. Kisah para Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan seterusnya. Kemudian di situ juga ada tulisannya Yakobus, tulisannya Yudas, tulisannya Yohanes, tulisannya Petrus. Ya, itu. Jadi Paulus sangat memberikan warna yang baik kepada pelayanan gereja mula-mula sampai hari ini. Nah, yang Pak Bram mau sampaikan menjadi penting adalah bagaimana Paulus ini menjadi berubah. Karena kalau orang biasanya membunuh dengan kekuasaan yang besar, susah untuk mengubah orang seperti ini. Susah. Dia punya surat resmi untuk membunuh orang Kristen. Dia dikasih mandat penuh untuk membunuh siapa saja yang disebut Kristen tanpa dia bisa ditangkap. Wah, itu otoritas yang sangat besar. Jadi kalau dia lewat sini, dia tanya mana yang disebut orang Kristen. Itu di SMP 2 di lantai 4. Dia naik sini, habis kita semua. Habis. Dipotong mulai dari belakang situ sampai depan. Selesai. Pergi dia. Dia sampai di sebelah, dia mana yang Kristen? Habis juga. Itu betapa sadisnya Paulus. Nah, apakah yang membuat dia begitu kuat ketika mengalami perjumpaan itu lalu begitu sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Yang pertama bahwa dia sadar bahwa tidak ada Tuhan lain selain Allah di dalam Yesus Kristus yang bertemu dengan dia. Karena waktu bertemu dengan dia, Yesus mengatakan bahwa kenapa engkau menganiaya saya? Paulus bilang, saya tidak menganiaya kamu. Kamu siapa? Saya Yesus yang kamu aniaya. Pengalaman spiritual yang luar biasa. Karena orang melihat sinar dari langit, orang-orang yang mengikuti dia lihat sinar juga. Tetapi pembicaraan antara Paulus dan Tuhan mereka tidak tahu. Jatuh dan menjadi buta. Hampir mati. Lalu dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, apakah yang membuat Paulus begitu kuat atau begitu sungguh-sungguh pergi memberitakan Injil? Yang kedua, Paulus mengalami mujizat. Bayangkan dia sudah menjadi buta lagi, didoakan matanya kembali lihat. Karena sinar itu karena dia jatuh dan buta, lalu dia dibawa ke dalam kota dan dia didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Lalu dia menjadi terang matanya lagi. Ya. Dia kemudian dididik untuk sekian lama untuk pergi memberitakan Injil. Jadi untuk orang percaya kepada Yesus itu kadang-kadang ya, dia harus terganggu. Tadi sampai mana? Dia harus dididik. Nah sebenarnya kalau dengan 3 tahun ada di Rockridge 28,
Kalau kalian mau saja pelan-pelan dengar firman Tuhan yang baik-baik, kalian sudah bisa memberitakan Injil kepada orang. Dia mengalami mujizat. Nah, orang mengalami hal-hal yang supranatural atau di luar dari akal kayak begitu, pasti yang pertama dia bisa jadi takut. Yang kedua dia kagum. Yang ketiga dia percaya. Kalau orang mengalami biasa-biasa saja, ya dia akan biasa-biasa saja. Tapi kalau orang pernah mengalami di mana Tuhan melakukan hal yang hebat bagi hidupnya, Esther, maka dia tidak akan main-main sama apa yang disebut dengan Tuhan. Kebanyakan yang biasa main-main itu karena anak-anak, remaja, pemuda. Kenapa? Mereka belum mengalami hal-hal yang sulit dan sangat sulit dalam hidup mereka, di mana mereka harus berserah pada Tuhan sehingga Tuhan menolong mereka. Ya? Tetapi orang-orang yang pernah mengalami perjumpaan itu maksudnya gini, pengalaman di mana dia mengalami pengenalan, pengalaman di mana dia mengalami suatu situasi dia bertemu Tuhan atau mengalami satu situasi di mana Tuhan menolongnya keluar dari keadaan yang sulit. Jadi mujizat itu menyebabkan orang mengalami perubahan dan kesungguhan. Nah, Paulus mengalami mujizat. Keadaan waktu dia kena sinar itu keadaannya cukup parah. Tapi Tuhan menyembuhkan dia secara total. Nah, akibatnya dia percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya. Jadi itu kisah tentang Paulus. Kemudian Paulus setelah itu dia melakukan perjalanan misi terpanjang pada masa itu. 2 kali dari Yerusalem menuju ke Roma. Ulang-ulang. 2 kali misi Paulus ke Asia. Ya. Dia melakukan perjalanan yang sangat panjang. Pada masa itu belum ada kereta api, belum ada pesawat, belum ada Gojek, Grab, belum ada. Apalagi GoFood sama boba, nggak ada. Dia pergi gimana caranya? Jalan kaki, naik kuda, naik kapal. Naik kapal itu berbulan-bulan, tapi ditahan, pergi. Akhirnya sampai hari ini Kristen menjadi agama dengan pemeluk terbanyak di dunia. 2 miliar sekian manusia percaya kepada Yesus. Karena ada harga yang dibayar, perjuangan yang dilakukan oleh Paulus. Nah, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tunggu ya. Dan berikan hidupmu sungguh-sungguh pada Tuhan.